Indrawati dengan NIM K75210557 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS 2021. Di video ini aku akan membahas mengenai humas dan cakap digital untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Hubungan Masyarakat. Yuk simak videonya sampai akhir ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang public relation atau humas dan cakap digital. Lalu, seperti apa sih humas yang cakap digital itu? Yuk kita bahas sama-sama. Nah, menurut kalian apa sih public relation dan cakap digital itu? Dan bagaimana humas yang cakap digital itu? Nah, oke. Jadi, humas atau public relation dikenal sebagai bagian dari organisasi yang bertugas untuk berkomunikasi dengan publik, baik itu berupa komunikasi satu arah maupun komunikasi dua arah. Kemudian, kehumasan adalah bagian dari kajian ilmu berkomunikasi. Fungsi humas sebagai penyampaian informasi maupun pencari informasi. Sedangkan cakap digital atau cakap bermedia digital adalah seseorang yang dinilai mampu mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan lunak dan landscape digital seperti mesin pencari, aplikasi, dan transaksi digital. Seperti itu. Nah, oke. Jadi, di zaman sekarang ini, di era revolusi 4.0, seorang humas itu harus dituntut untuk cakap digital karena pastinya semua perubahan sudah beralih ke digital. Nah, seorang humas harus mampu menyesuaikan dan menggunakan perangkat-perangkat yang berbasis digital. Contohnya seperti membuat CV digital, membuat press release digital, dan juga melakukan pertemuan-pertemuan melalui Zoom atau meeting yang berbasis digital. Seperti itu ya guys. Nah, humas yang cakap digital itu harus memiliki keahlian khusus. Nah, keahlian humas yang cakap digital itu seperti apa sih? Yang pertama, itu ada advertising copywriting. Jadi, advertising copywriting adalah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki seorang humas dalam bidang kepenulisan. Seorang humas itu harus menguasai bidang kepenulisan, baik itu membuat naskah maupun membuat press release dan juga CV. Jadi seorang humas itu harus mampu menguasai teknologi dan sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada video editing dan production. Pastinya seorang humas harus memiliki kemampuan dan juga keterampilan dalam mengedit sebuah video atau memproduksi sebuah video karena perusahaan memiliki channel YouTube yang harus dikelola oleh humas untuk menarik sebuah audiens. Nah, yang ketiga adalah mobile. Jadi, seorang humas harus menguasai atau bisa bermain mobile untuk menjalankan strategi di dunia promosi maupun publikasi. Nah, yang keempat itu ada social content creation atau curation. Jadi, seorang humas itu harus mampu mengemas sebuah konten yang menarik agar informasi yang disampaikan itu dapat tersampaikan dengan baik dan juga benar kepada audiensnya, maupun dapat menarik audiens yang akan mendengarkan supaya senang ketika melihat konten yang dibuat oleh seorang humas tersebut. Nah, yang kelima adalah analitik. Artinya, seorang humas itu harus mampu menganalisis keadaan audiens, pasar, konsumen, maupun publik, dan juga menganalisis karakter teman yang ada di media sosial, agar jalinan hubungan pertemanan yang ada di media sosial tersebut tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga dapat sesuai dengan pemikiran satu sama lain. Yang keenam ada search engine optimization. Artinya, sebuah perusahaan pastinya memiliki website yang mana humas dituntut untuk mengelola website sebuah perusahaan tersebut. Dan seorang humas harus memiliki keterampilan search engine optimization, di mana humas harus mampu menarik pengunjung atau audiens dengan konten-konten website yang menarik agar popularitas sebuah perusahaan tersebut meningkat. Nah, yang selanjutnya adalah speed to information. Artinya, seorang humas harus memiliki sifat yang cepat, tanggap, dan responsif terhadap informasi yang masuk kepada dirinya. Artinya, seorang humas harus mampu memfilter mana informasi yang baik dan buruk bagi suatu perusahaan tersebut. Nah,
Yang selanjutnya adalah programming skill, di mana humas yang cakap digital harus memiliki keterampilan pemrograman. Humas itu harus mampu memprogram seperti manipulasi maupun kustomisasi kode CMS, WordPress, dan yang lainnya. Yang kesembilan ada managing virtual team, di mana seorang humas harus mampu mengelola tim virtual. Jadi, seorang humas tidak hanya melakukan pertemuan ketika di kantor saja, melainkan pertemuan di luar kantor itu dapat dilaksanakan dengan virtual dan memanfaatkan kecanggihan digital. Nah, keahlian humas yang cakap digital yang terakhir adalah blogger outreach, di mana seorang humas yang cakap digital itu harus mampu menjadi seorang blogger dan mampu memanfaatkan serta memaksimalkan fungsi blog, karena blog sendiri adalah media dari kehumasan. Sebelum saya mengakhiri video ini, ada sebuah kata-kata yang diungkapkan oleh Ashton Kutcher, di mana banyak orang menggunakan media sosial untuk berbagi hal-hal biasa atau untuk mengagungkan dirinya sendiri. Tetapi saya mencoba untuk menggunakan berbagi hal-hal menarik dengan orang lain, selayaknya humas yang menyebarkan informasi positif kepada semua orang untuk meningkatkan citra positif bagi sebuah perusahaan. Saran saya adalah ketika menggunakan media sosial, kita harus bijak dan juga jangan lupa etika harus diterapkan dalam menggunakan media sosial. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. See you di video selanjutnya.